Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca satu bagian firman Tuhan bagi kita semua. Dari Injil Lukas, pasal yang ke-8, ayat ke-5, ke-7, ke-11, dan ke-14. Demikian bunyinya. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Sebagian jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, saudara, sekali lagi kita membaca satu perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya yang melambangkan kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati manusia. Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin menjelaskan bagaimana respon manusia ketika mendengar firman Tuhan. Nah, pada bagian yang kita baca ini, Tuhan Yesus menjelaskan tentang sikap hati orang ketika mendengar firman Tuhan diumpamakan seperti benih yang ditaburkan di tanah yang bersemak duri. Ketika benih itu tumbuh, semak itu pun juga tumbuh bersama-sama, lalu kemudian semak itu menghimpit benih itu sehingga benih itu pun mati. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa makna dari perumpamaan ini adalah menggambarkan orang yang ketika mendengar firman Tuhan, namun kemudian karena kekhawatiran hidup, karena tipu daya kekayaan, karena mengejar kesenangan hidup, maka semua itu kemudian menghimpit kebenaran yang sudah didengarkan, sehingga orang tersebut gagal menghasilkan buah yang matang. Dan saudara, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mengingatkan kita agar bersikap waspada. Jangan pernah membiarkan hal-hal tersebut menguasai hati kita. Baik itu kekhawatiran akan hidup, kebutuhan hidup, maupun juga ketamakan, ya, tipu daya kekayaan, maupun juga pengejaran akan kesenangan yang tidak ada habisnya. Jangan pernah membiarkan menguasai hati kita. Karena hal itu akan menghimpit kebenaran yang sudah kita dengar, sehingga kita akan gagal berbuah. Nah, saudara, pertanyaan adalah mengapa hal tersebut dapat membuat seseorang gagal menghasilkan buah? Ya, karena saudara, ketika seseorang membiarkan kekhawatiran hidup menguasai hatinya, maka ia dengan mudah mengabaikan, melupakan kebenaran yang sudah dia dengarkan, termasuk janji Tuhan yang sudah didengarkan. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang dikuasai dengan kekhawatiran hidup, maka sebenarnya dia lebih mempercayai pikirannya sendiri yang sedang dikuasai dengan kekhawatiran itu daripada mempercayai janji Tuhan, mempercayai Tuhan dengan janjinya. Sehingga karena ia lebih mempercayai dirinya sendiri, pikirannya sendiri, maka ia pun dengan mudah melupakan, mengabaikan janji Tuhan dan bahkan Tuhan sendiri. Sehingga dia gagal berbuah. Demikian juga orang yang mengejar kesenangan, ya, mengejar kekayaan dengan hati yang tamak, dengan mudah melupakan firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Mengapa? Karena dia menganggap bahwa kekayaan maupun juga kesenangan dunia ini lebih berharga, ya, lebih berarti daripada kasih Tuhan, daripada pemeliharaan Tuhan yang disediakan bagi orang-orang yang percaya. Sehingga karena dia lebih mengejar kesenangan hidup dan ketamakan atau kekayaan yang dia inginkan itu, maka dia pun melupakan janji Tuhan. Dia pun melupakan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa ketika seseorang membiarkan semua hal itu menguasai hatinya, maka dia pun gagal berbuah. Tetapi kemudian kita bertanya, kalau kita menguji yang manakah sebenarnya yang lebih dapat dipercaya? Yang manakah yang lebih berharga? Tuhankah atau dunia ini? Kasih Tuhan dan janji pemeliharaan Tuhankah? Atau kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini? Nah, saudara, kalau kita mau bersikap jujur, bersikap bijak, maka tentunya kita mengetahui bahwa Tuhanlah Sang Pencipta. Dialah yang lebih dapat diandalkan. Hikmatnya jauh lebih daripada pikiran kita sendiri. Ya. Pemeliharaannya jauh lebih daripada apa yang ditawarkan dunia ini. Sehingga kalau kita mau bersikap bijak, maka tentu saja adalah lebih benar dan lebih bijak untuk mempercayai Tuhan daripada pikiran kita sendiri. Mengandalkan pemeliharaan Tuhan daripada mengejar kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini. Terlebih lagi kita tahu bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sudah membuktikan kasih-Nya dengan memberikan hidupnya bagi kita untuk menebus hidup kita. Maka Dia adalah Tuhan yang sungguh dapat kita andalkan. Nah, saudara, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 bahwa janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan dan minum. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Di sini Tuhan menjanjikan bahwa Dia juga akan memelihara hidup orang-orang yang mempercayai Dia. Tetapi carilah dahulu Tuhan dan kebenarannya, ya. Utamakan firman-Nya sehingga firman itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Jadi saudara, bagaimana dengan saudara pada hari ini? Bagaimana harimu hari ini? Apakah saudara sudah menyediakan dan menyiapkan hati saudara menjadi tanah yang subur yang siap ditaburi benih firman Tuhan? Sehingga kebenaran itu ketika ditaburkan dalam hati saudara, saudara menerima dengan sukacita, saudara mempercayainya dan mentaatinya, sehingga kemudian ia berbuah di dalam kehidupan saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin.